swing trading ya. Swing trading itu seperti apa? Jadi swing itu kita memanfaatkan peluang ayunannya ya. Kita manfaatkan peluang ayunannya. Biasanya swing ini dilakukan orang-orang yang mungkin ada banyak kesibukan tiap hari sehingga tidak bisa monitor tiap harinya, tidak bisa kita di depan layar, kita bisa gunakan swing trading ini. Biasanya swing trading ini waktunya agak lama, jadi beberapa hari sampai bahkan beberapa minggu ya. Nah ini kita alokasikan sampai 1 bulan atau 20 hari kerja, sampai 1 bulan atau 20 hari kerja. Contohnya begini. Kemudian bagaimana cara kita entry, bagaimana cara kita menganalisa, kemudian bagaimana lot yang kita gunakan ya. Oke, untuk swing ini kita menggunakan waktu kira-kira dalam hitungan hari sampai 1 bulan. Tentunya ini juga berkaitan dengan nanti target dan resiko. Target dan resiko. Berapa targetnya? Ya sama, kalau kita targetkan kira-kira 1 hari 1%, berarti 1 bulan 20%. Apakah 20% itu terlalu tinggi? Ya kalau kita menggunakan swing ya cukup tinggi, maka kita turunkan sekitar 10 sampai 15. Sekitar 10 sampai 15%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana perhitungannya? Ini kita coba untuk menghitung bagaimana target dan resikonya. Kalau di trading harian itu 1 hari rata-rata 50 pips atau 500 ya. 500 pergerakannya. Jadi kalau 0,1 maka $50. Kalau di swing ini kita bisa menggunakan di bawahnya 300 per hari sampai 350. Sehingga kalau 1 bulan kira-kira 20 hari kerja target kita di sekitar 6.000 sampai 7.000 ya. 600 sampai 700 pips. Kenapa kecil sekali? Ya, kita juga menyesuaikan batas alokasi waktu kita. Ini nanti berkaitan dengan modal yang kita benamkan di sana, berkaitan dengan margin juga ya, berkaitan dengan kekuatan ketahanan kita. Resiko kita bisa gunakan 1:2 atau kita gunakan 1:1 atau kita gunakan 1:0, sekian. Contoh misalkan kalau 6.000 kita bisa gunakan resiko itu 4.000 atau 5.000. Hampir sama tapi lebih besar targetnya. Kemudian ketahanan setidaknya kita bisa menahan 5.000 pips atau 50.000 pergerakan untuk 20 hari kerja. Buat ketahanan itu sampai 50.000. Sehingga contohnya misalnya kita punya modal $5.000, ketahanan 50.000 ini, maka lot yang kita gunakan, lotnya nanti kita bisa gunakan 5.000 dibagi dengan 50.000 ya, lotnya adalah 0,1. Lotnya adalah 0,1. Jadi kalau target 6.000 berarti profit kita kira-kira 1 bulan $600 sampai $700. 600 sampai $700 kira-kira di situ. Kalau kita hitung secara manual, kalau misalkan 600 kita bagi modal 5.000 kita kali dengan 100%. Jadi 1 bulan 12%. Sudah bagus lebih dari 10%. Kalau $7.700 kita bagi dengan 5.000 dikali dengan 100%, maka 700 dibagi dengan 5.000 dikali 100, 14%. Juga mendekati realistis. Yang jadi pertanyaan kira-kira cocok enggak dengan waktu yang agak lama itu misalkan. Kalau kita cocok dengan seperti itu ya tidak masalah ya. Tapi kalau kita misalnya waktunya lama kita tidak cocok, berarti ya kita kembali ke sesuai yang style kita. Apakah kita menggunakan scalping atau kita gunakan yang day trading, silahkan nanti dipilih. Nah sekarang bagaimana cara kita analisa?
Cara kita analisa seperti apa? Namanya swing itu memanfaatkan ayunan, ya. Swing trading itu manfaatkan ayunannya atau manfaatkan naik dan turun yang signifikan, atau kita manfaatkan apa ya, puncak dan lembahnya yang signifikan. Jadi kalau begini, nah ini ayunannya tajam, ayunan yang tajam. Mungkin kita bisa menggunakan pola yang namanya double top, double bottom, double top atau double bottom. Jadi double top itu seperti huruf M begini, double bottom itu seperti huruf B begini ya. Yang bawah itu swingnya ya. Kemudian time frame yang digunakan, kita gunakan minimal D1. Kita bisa gunakan time frame D1. Contoh analisanya seperti apa? Contoh analisanya kita coba lihat contoh analisanya ya. Kita gunakan dulu time frame daily ya. Time frame daily. Time frame daily itu D1. Oke. Di time frame daily kita bisa lihat dulu ya. Oke, saya coba untuk biar tidak terganggu dengan angka. Oke, kita gunakan time frame daily ya, seperti ini. Kemudian analisa kita adalah dengan menggunakan swing ya, swing high dan swing low-nya yang tajam. Oke, pertama kita gunakan swing high, swing low-nya yang membentuk double bottom atau double top ya. Yang kita lihat di sini misalnya ada swing yang cukup signifikan di sana ya. Di sini, kemudian setelah itu dia turun. Apakah di bawah atau apakah di sini atau di sini sama? Ya, ini sama-sama berjajar ya. Nah, cara kita entry bagaimana? Ya setelah dia terbentuk double top kalau dia turun. Kapan kita bisa tahu itu double top? Perhatikan ketika dia turun mendekati supportnya. Ini kita perhatikan susunan candlenya, karakternya. Terakhir misalkan di sini sudah mulai merah mengecil, itu artinya seller mulai berat. Kemudian kita konfirmasi berikutnya di candle berikutnya, itu artinya satu hari ke depan, satu hari esoknya untuk mengkonfirmasi apakah dia hijau lagi. Kalau dia merah berarti bukan masuk di kategori double bottom. Tapi kalau esoknya terbentuk merah yang panjang, artinya signifikan dibanding dengan candle sebelumnya, maka ini mengkonfirmasi dia akan naik. Sehingga entry kita tunggu sampai satu hari itu selesai, konfirmasi hijau itu muncul. Kalau sudah, entry kita di hari esoknya, di hari berikutnya. Kita baru entry di sini. Targetnya di mana? Targetnya di swing. Swing itu ada di sini, ada di sini. Kalau di bawah itu mungkin tidak sampai 6.000. Oh, sudah sampai 7.000. Berarti swingnya pertama di sini targetnya. Target di swing di sini. Ini kita kasih TP. TP-nya di sini, kemudian SL-nya kita bisa gunakan utuh begini, kemudian dikurangi sedikit ya. Dikurangi sedikit. Taruh di bawah untuk SL-nya. Boleh pakai seperti ini, boleh pakai di bawah level ya. Kita taruh di bawah levelnya juga boleh. Oke, di bawah levelnya. Kita taruh di sini untuk SL karena buy itu ruginya ketika dia turun. Sementara TP kita taruh di sini. TP kita taruh di situ. Atau mungkin pas di atas, namanya double top ya. Double top itu harus betul-betul swingnya kelihatan. Nah, ini ada swing ayunan yang signifikan di sana. Di atas ini ada swing yang cukup valid juga ini swing. Ketika dia turun, kemudian dia mencoba naik, ya, kemudian tajam lagi, turunnya itu tajam, kemudian naik juga tajam lagi. Perhatikan di candle-candle terakhir mendekati levelnya. Selalu kita lihat secara strukturnya dari bodinya merah warna hijau tebal, kemudian mulai berkurang, mulai hijaunya menipis. Nah, ini mendekati levelnya,
kita tinggal tunggu konfirmasi merah. Dan konfirmasi merah itu harus signifikan, punya pengaruh, punya dampak yang terlihat jelas dibanding dengan candle sebelumnya. Maka ketika sudah ada merah, itu sudah konfirmasi. Kita bisa ambil posisi sell di candle berikutnya atau di hari berikutnya. Memang agak lama kita menunggunya, memang harus berhari-hari ya. Perhatikan ketika dia mendekati level, selalu perhatikan ketika mendekati area levelnya. Perhatikan dari karakter candle yang terbentuk, kemudian di level itu apakah breakout atau memantul. Kalau memantul tentu harus sudah ada candle yang berubah warna. Targetnya di mana? Normalnya di swing sini, cuma kita alokasikan sekitar 7.000, maka ini sudah terlalu jauh. Ya, 7.000 itu sekitaran swing di sini. Jadi target kita di sini. Kalau target kita di sini, maka resikonya kita turunkan sedikit. Ya, turunkan sedikit. Atau misalkan di sini kita resikonya kita ambil dulu sama, kemudian kita turunkan sedikit. Taruh di atasnya untuk SL-nya. Atau di atas level ya, tidak masalah di atas level, kira-kira di atas level. Kemudian perbandingan dengan targetnya lebih besar targetnya tentunya. Di atas kita tempatkan untuk SL, jadi kondisi terburuk pun ya kita akan terlindungi dengan batasan resiko kita. Ini TP-nya di sini. Butuh waktu berapa lama? Ya ada kadang 3 hari, kadang 1 minggu, kadang 3 minggu, kadang pernah juga 4 minggu. Rata-rata kalau target di sekitar 6.000 sampai 7.000 itu tidak sampai 1 bulan selesai. Dengan catatan harus betul-betul swingnya tajam ya, sehingga nanti betul-betul sangat valid di sana.